Oh, 11. Iya, Sebelum zuhur ya pulangnya ya. Terus habis itu kegiatannya biasanya apa, Nova? Main atau iya benar. tidur siang? Main. Nah, Oke, Nova, thank you. Tadi Nova ada kendala ya di platform nah, Algorithmics ya. Tapi Nova tadi udah miss lihat untuk kodenya sebenarnya udah pasti, udah bagus. Cuman emang dari platformnya belum bisa hijau gitu. Tadi Miss coba lihat juga ternyata emang belum bisa. Oke, nggak apa-apa Nova, dilanjut dulu aja ya. iya. Oke, kita sambil nunggu teman kita yang bergabung nih. Sudah ada Farel. Oke, halo selamat bergabung Farel. Nih, Farel udah join ya. Kita sapa dulu nih Andika. Halo Andika, gimana kabarnya Andika? Baik, Baik, oke. Minggu sebelum-sebelumnya Andika di rumah nenek ya? iya, Oke, ini sudah sehat ya, Alhamdulillah. udah sehat. Oke, thank you Andika. Kita sapa lagi nih, sudah ada yang gabung lagi. Halo, selamat datang. Selamat sore Syakil dan Farel. Gimana kabarnya nih Syakil? Baik. Baik? Oke, thank you Syakil. Farel, gimana kabarnya Farel? Alhamdulillah baik nih. Baik juga. Oke, thank you Farel. Kita lanjut ya, ada Farid ya. Farid itu substitution class ya? Halo, gimana kabarnya Farid? Baik. Baik juga ya. Oke, selamat bergabung ya, Farid. Nah, ini karena sudah pukul 17 ya. Miss sambil share screen dulu ya. Nah, minggu lalu kita sudah latihan juga ya di platform Algorithmics. Nah, kita akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Nih, ada looping. Siapa yang udah tahu istilah looping? Udah pernah dengar atau belum? Apa tuh looping? Belum, Belum ya? belum. Oke. Nah, kita akan mempelajari nih. Ada yang namanya looping. Looping itu artinya perulangan. Nah, jadi kita akan menggunakan fungsi looping itu nanti fungsinya apa? Untuk perulangan, untuk mengulang gitu. Nah, contohnya seperti apa? Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, itu untuk gambaran apa yang kita akan pelajari di sore hari ini. Nah, tugas kita di sini role play-nya sebagai apa? Masih ingat ya? Sebagai software developer ya. Nih, kita bekerja dengan project manajernya, yakni ada Emily di sini. Nah, kita diminta untuk membuat sebuah kode program, di mana tugasnya ini nih, ada apa? Kita baca dulu deh. Kita diminta untuk mengembangkan fungsionalitas situs dengan menambahkan kemampuan untuk membaca kode promosi. Nah, kita akan membantunya. Nanti kita akan menggunakan looping gitu. Kita lanjut aja nih. Nah, ini contoh ya, tugas yang pertama. Kita diminta untuk membuat sebuah kode program. Nah, situasinya seperti apa? Kita baca dulu. Ada diskon yang tersedia saat memasukkan kode promo musim panas. Nah, tugasnya adalah untuk menulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan kode promo. Jika pengguna memasukkan musim panas, maka hasil program kode promo diaktifkan. Nah, jika tidak, maka akan mencetak error dan diminta untuk memasukkan kode promo lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Biasanya kalau kita masukin kode promo di sebuah website gitu, nah kita diminta untuk membuat sebuah uh, ini codingnya gitu. Kita akan membantu membuatnya dengan flowchart terlebih dahulu ya, membuat flowchartnya sebelum membuat kodenya. Nah, untuk flowchartnya seperti ini ya. Kita lihat bersama di sini ada pemasukan kode promo lagi bagi pembeli. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kode yang dimasukkan adalah di sini kodenya musim panas ya. Nah, jika iya, maka dia akan keluar outputnya. Kode promo akan diaktifkan. Nah, jika tidak, kode promonya ternyata bukan musim panas yang dimasukkan oleh user, maka outputnya di sini nanti akan error. Kemudian, nah ini ya,
Tadi ada pertanyaan nih, bagaimana kita bisa mengubah flowchart supaya bisa meminta pengguna untuk memasukkan ulang saat error? Nah, jika ini sampai sini kan belum bisa masukkan ulang ya. Nah, kita akan memperbaiki flowchart-nya. Nah, seperti ini jika diperbaiki flowchart-nya ya. Kita tambahkan nih di sini. Jadi, pemasukan kode promo, kemudian jika iya, maka dia akan diaktifkan kode promonya. Nah, jika tidak musim panas nih, maka dia akan outputnya nih ada tulisan error. Kemudian diminta untuk memasukkan kode promo lagi. Nah, jika kode promonya salah, maka dia akan memunculkan error lagi. Nah, kalau kalau iya, maka di sini akan muncul kode promo diaktifkan. Nah, kalau kita cermati ya, flowchart sebelah kiri ini, sebelah kanan ini ya, sebelah kanan yang baru ini, yang baru saja ditambahkan, itu mirip ya, sama dengan flowchart yang awal. Ya kan? Kita perhatiin dulu. Nah, ini mirip dengan yang ini tadi ya. Nah, di situ kita akan menggunakan looping, teman-teman, supaya tidak terlalu panjang ya kodenya ya. Nah, apa itu looping? Tuh, nanti kita akan lihat bareng-bareng untuk struktur penulisannya. Kita lanjut dulu ya untuk case yang tadi. Nah, ada diskon yang tersedia saat memasukkan kode promo musim panas. Nah, tugasnya adalah untuk menulis program yang meminta pengguna untuk memasukkan kode promo. Oke, masih sama ya di sini ya. Nah, jika dioptimalkan, maka flowchart-nya akan menjadi seperti ini. Pemasukan kode promo, kode yang dimasukkan bukan musim panas. Nah, jika kode promo yang dimasukkan musim panas, maka dia akan diaktifkan ya. Kalau di sini, jika tidak, maka dia akan muncul error dan diminta untuk memasukkan kode promo ulang. Nih, kemudian ini flowchart-nya jika kita optimalkan. Bagaimana penulisan kodenya? Oke. Nah, di sini kita akan ini ya, menggunakan alat-alatnya nih di sini. Ada input dan output data, ada fungsi dan operatornya, ada fungsi print ya yang digunakan untuk mencetak. Kemudian ada fungsi input untuk memasukkan data atau kode, data atau bilangan ya dari user gitu. Kemudian ada ekspresi logis di sini. Di sini ada ekspresi logis yakni promo, tanda seru ya, tanda seru sama dengan ini musim panas. Kemudian pengulangan tindakan selama suatu ekspresi logis itu benar. Nah, ini apa ini ya? Tadi ya kita lihat ternyata ada perulangan di sini. Nah, kita bisa menggunakan fungsi apa ya? Nah, kita belum mempelajari ya sebelum-sebelumnya. Nah, akan kita bahas nih. Saat ini kita akan membahas tentang looping. Nah, ini yang dinamakan dengan looping itu digunakan untuk fungsi ini, perulangan. Oke. Nah, ini ya, yang akan kita pelajari di hari ini adalah mengembangkan fungsionalitas toko dengan membaca kode promo tadi yang dimasukkan kode promonya. Namun, ada perulangan di situ ya, makanya kita akan menggunakan looping. Nah, ini ya, yang pertama kita akan mempelajari bahwa loop adalah alat untuk memprogram tindakan yang akan diulang selama suatu ekspresi logis tetaplah benar. Nah, tadi ya, jika iya, maka dia akan berulang. Nah, berulangnya apa tadi? Akan diminta untuk memasukkan kode promo lagi. Kemudian jika iya, maka dia akan diaktifkan. Jika tidak, maka dia akan berulang lagi. Gitu. Kemudian di sini ada mempelajari tentang program beberapa jenis loop. Ini ada jenis-jenis loop. Nah, nanti kita akan belajar itu juga. Kemudian implementasi pemasukan kode promo dan mekanisme diskon lainnya dalam toko Longvity. Oke, itu adalah poin-poin yang akan kita pelajari di sore hari ini. Oke, nah di sini sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak nih teman-teman? Belum ada? Belum ada. Belum aman. Oke, aman. Ini sudah ada Rifano. Halo, selamat sore Rifano. Selamat bergabung. Oke, kita sapa-sapa teman kita dulu yang baru join deh. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini bagaimana kita membuat sebuah ekspresi logis sederhana? Nah, itu. Bagaimana dengan campuran?
nilai apa yang bisa diterima? Nah, kita akan menggunakan, oke, sebelum mengenal looping, kita di sini akan mengingat kembali ya, yakni tentang ekspresi logis. Nah, kemarin kita sudah tahu ya bahwa ekspresi logis itu hanya menerima nilai true dan nilai false di sini. Nah, untuk ekspresi logisnya ada apa saja? Nah, di sini ada beberapa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada tanda lebih besar dari, kemudian ada lebih kecil dari, lalu sama dengan ya. Diingat di Python sama dengannya dua kali. Lalu di sini ya, tidak sama dengan tuh. Ada tanda seru, kemudian sama dengan. Itu di Pythonnya artinya tidak sama dengan. Kemudian lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, tandanya seperti ini. Kemudian lebih besar dari atau sama dengan. Nah, ini tandanya juga sudah kita pelajari ya untuk minggu-minggu sebelumnya. Nah, di sini juga ada ekspresi logis campuran yang biasa kita gunakan, yakni ada operator AND dan operator OR ya di sini ya. Nah, untuk yang operator AND itu membutuhkan dua kondisi sederhana untuk dipenuhi pada saat yang sama ya. Kemudian kalau OR itu membutuhkan paling tidak satu dari dua kondisi sederhana untuk dipenuhi. Nah, artinya apa? Kemarin kita sudah tahu ya. Untuk N nih, misal nilainya true dan false. Nah, kalau N, bentar, kita lihat dulu di sini. Oke, kita akan membahas lagi nih. Kita bahas urut aja di sini. Nah, dimulai dari yang ini dulu ya, untuk ekspresi logis yang atas dulu. Nah, ini contoh-contohnya ternyata ada di sini. Nah, untuk off tidak sama dengan off ya. Di sini adalah suatu ekspresi ini. N, nah ini ya, N 3 sama dengan 3. Oke, kita bisa lihat ya di sini ya. Nah, karena di sini ekspresi itu salah ini. Ekspresi pertama dan kedua harus benar nih. Kalau N itu ekspresi pertama itu harus true dan yang kedua harus true. Nah, itu jika nilainya true ya. Namun karena di sini yang pertama ini ya, salah ya, maka nilainya false. Nah, ini yang tadi mau Miss kasih contoh, ternyata di sini sudah ada ya, jadi lebih jelas. Untuk off ini salah ya, kenapa? Karena ekspresi off dan off ini sama sebenarnya, tapi di sini operatornya tidak sama, maka ini salah. Nah, jika salah, nah ini benar, maka nilainya false ya. Kenapa? Karena di sini N. Nah, kemudian kita cek lagi nih yang kedua. 10,5 ya, bilangan apa ini? Masih ingat bilangan float ya atau bilangan pecahan. Nah, di sini 10,5 lebih dari 2,0 atau 2 ya. Nah, berarti kita cek lagi nih. M 5,5 lebih dari 6,5. Nah, ternyata ekspresi kedua ini ya, ini salah ya. Nah, karena salah, kemudian yang depan benar. Karena ini N, maka hasilnya false juga value-nya. Kemudian selanjutnya nih, ada ekspresi apa? John. John, oke, sama dengan. Ya, betul ya. Kemudian di sini OR pakainya. Ada 4 lebih dari 10. Nah, ini benar apa tidak, teman-teman? Salah ya. Nah, makanya karena ini salah ya, setuju ya. Nah, karena di sini OR, maka di sini bisa true hasilnya. Kenapa? Nih, OR, diingat-ingat. OR itu salah satunya benar, maka dia benar atau true. Nih, kalau N kita lihat ya, salah satunya salah, dia juga salah. Tapi kalau di OR nih, walaupun salah satunya salah, tapi tetap true ya nilainya. Tuh. Jadi kondisinya keduanya harus benar kalau OR. Kalau N, ini ya, kalau OR harus keduanya benar. Nah, kalau yang N tadi kebalikannya. Kemudian yang ini kita cek lagi. N sama dengan yes. N 2 sama dengan 20. Oke, karena kedua ekspresi salah ya. Ini salah dan ini juga salah. Maka nilainya juga false ya. Salah dan salah, maka false. Kemudian ini 2 lebih dari 3 salah ya. Kemudian or 6 lebih dari 3 betul.
Nah, karena sudah ada salah satu yang betul di sini, maka dia nilainya true. Tuh. Kalau or berarti dia true ya, kalau ada salah satu benar. Kemudian kita cek lagi yang terakhir, and sama dengan no. Kemudian or and tidak sama dengan no. Nah, salah satu dari ekspresi harus benar. Dan ternyata ini keduanya salah ya. Nah, karena keduanya salah, and tidak sama dengan, ini benar, ini benar. And tidak sama dengan no. Kemudian and sama dengan no. Nah, ini berarti dia true. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ada? Kita lanjut lagi ya. Ya. Oke, siap. Nah, selanjutnya, apa itu perintah berkondisi? Nah, jenis perintah berkondisi mana yang saja yang kamu ketahui? Tuh, jenis perintah kondisi mana yang sudah diketahui? Nah, kemarin ya, ada perintah berkondisi ya, seperti ini nih. Perintah yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi suatu tindakan tergantung pada nilai ekspresi logika di sini. Perintah berkondisi klasik. Nah, ini ya yang sudah kita kenal. Ada if else tuh kemarin. Ini spasinya jumlahnya berapa? Masih ingat? 4 ya. Diingat-ingat. 4 spasi. Kemudian tata letak ya, ada atau indentasinya seperti ini ya penulisannya ya. Dimulai dari if, ekspresi benar, kemudian titik dua, kemudian ini ya ada spasi 4 spasi ini. Kemudian dilanjutkan dengan laksanakan tindakan satu. Kemudian ada else titik dua, laksanakan tindakan dua. Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar juga tentang perintah berkondisi bersarang ya. Bedanya apa? Nah, kalau bersarang itu akan dimasuk-masukkan nih. Nah, ada banyak ya. Tapi kita jauh lebih ringkas. Karena kalau kita tulis satu persatu akan panjang kodenya. Maka kita perlu menuliskan perintah berkondisi bersarang di sini. Nah, fungsinya agar jauh lebih ringkas. Kita cek juga di sini ya. Untuk kemarin strukturnya sudah kita pelajari. If ekspresi satu itu benar, titik dua, maka laksanakan tindakan satu. If, nih if, ekspresi dua itu benar, titik dua, laksanakan tindakan dua. Nah, else atau selain itu, maka akan melaksanakan tindakan tiga. Nah, kita lanjut lagi ya. Oh, sebelumnya ini juga ya, kita bahas dulu yang ini. Ada perintah berkondisi besar yang sebelah kiri. Di sini ada if ekspresi satu itu benar, titik dua. If ekspresi dua itu benar, maka akan melaksanakan tindakan satu. Kemudian else laksanakan tindakan dua. Nah, bedanya apa? Kalau ini dua tindakan ya. Kalau di sini ada tiga. Maka penulisannya akan seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mana yang sesuai dengan flowchart? Nah, tadi kita sudah punya flowchart ini ya. Ya, ini untuk memasukkan apa? Kode promo. Kode promonya namanya di sini musim panas. Nah, itu untuk kode promonya. Maka di sini flowchartnya memasukkan kode promo bagi pembeli. Nah, jika kode promo yang dimasukkan musim panas, nah jika iya, maka dia akan mengeluarkan output kode promo diaktifkan. Nah, jika tidak, maka outputnya error. Oke, nah karena tadi flowchartnya sudah kita ketahui, kita lanjut ke kode programnya ya. Nah, untuk contoh kodenya ada seperti ini, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Outputnya ada di sebelah kanan nih, output yang diminta, seperti pada Ada soal. yang sudah kasih ini orang. Halo, Kak Rolus. Selamat bergabung. Halo, yang Hai. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita baru membahas tentang looping nih, Kak Rolus. Baru aja kok ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk contoh kode programnya dari flowchart sebelumnya. Kita diminta untuk membuat sebuah kode program untuk memasukkan kode promo. Kode promonya adalah musim panas. Nah, di sini kode yang di sebelah kanan ini untuk output yang diminta. Masukkan kode promo titik dua, promo Anda titik dua. Nah, ini liburan adalah inputannya ya. Maka liburan. Nah, jika dimasukkan liburan karena bukan musim panas ya dia, ya, kode programnya tulisannya hanya musim panas. Maka di sini outputnya error.
Nah, kalau di bawahnya ini dia musim panas. Nah, karena benar, maka dia akan muncul outputnya kode promo diaktifkan. Oke, kita cek dulu untuk kode programnya seperti apa. Nah, di sebelah kiri ya. Promo ya, di sini ada variabel promo sama dengan input ya. Kita memasukkan kode promonya nih. Kemudian dimasukkan argumennya. Masukkan kode promo Anda, titik dua, disamakan seperti output yang diminta. Kemudian, if promo sama dengan musim panas, nah, maka dia akan mencetak kode promo diaktifkan. Nah, seperti yang kanan ini ya. Kemudian, selain itu, else, print ya, dia akan mencetak error. Tuh, seperti yang sebelah kanan atas. Yang ini. Oke, nah ini ya, kita bisa menggunakan if else. Oke, nah sampai sini apakah ada yang mau ditanyain? Belum? Tidak ada. Belum aja ya. Oke, sudah aman? Boleh lanjut ya. Nah, kita akan belajar tentang looping nih sore hari ini tentang looping. Nah, bagaimana kita memprogram pengulangan tindakan? Tuh, tadi kita bisa lihat ya. Dia akan terus berulang jika kode kode promo yang dimasukkan tidak betul ya. Maka di sini akan muncul error. Kemudian diminta untuk memasukkan kode promo lagi nih, usernya atau konsumennya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara memprogram kondisi pernyataan yang bisa benar atau salah. Nah, dengan looping gitu. Apa itu loop atau looping? Nah, adalah sebuah perintah yang melaksanakan tindakan dengan yang diberikan selama suatu ekspresi logis atau kondisi tetap benar. Nah, contohnya seperti ini tadi ya, pada flowchart-nya nih. Loop akan melaksanakan tindakan A selama ekspresi logisnya itu benar. Ya, apakah ekspresi logis benar? Nah, ini jika iya, maka dia akan melaksanakan tindakan satu atau tindakan A. Kemudian jika tidak, maka dia akan melaksanakan nih, tindakan dua ya. Kalau di sini tadi contohnya, ya, jika tindakan satunya apa? Jika iya, maka dia nih kode yang dimasukkan bukan musim panas, maka ada outputnya error ya di sini ya. Nah, untuk tindakan duanya nih, jika tidak, maka dia akan kode promonya diaktifkan nih di sini. Oke, kita cek dulu di sini ya. Oke, kita masuk ke latihan soalnya nih. Yang pertama ada tugas untuk kita nih. Kita diminta untuk membuat sebuah algoritma untuk mengecek jika nomor sebuah kartu yang dimasukkan adalah nomor menang. Jika nomornya 45626, maka cetak kamu menang. Nah, jika tidak, maka akan mencetak semoga lain kali lebih beruntung dan minta untuk memasukkan ulang. Nah, itu untuk tugas yang akan kita bahas nih. Yang pertama, latihan soalnya ya. Nah, sebelum kita menulis kode program, maka kita membuat sebuah flowchart terlebih dahulu ya, agar kita mengetahui algoritmanya seperti apa. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ya, kita diminta untuk nomor masukkan. Masukkan nomor terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan nomornya bukan 45626 ya. Nah, jika iya, jika jika nomornya bukan 45626, maka hasilnya adalah semoga lain kali lebih beruntung. Nah, jika tidak, ya, maka dia akan mencetak kamu menang nih. Kenapa di sini ya? Nomornya bukan 45626 nih. Karena tidak, maka dia akan mencetak menang ya. Nah, karena kalau di sini nih, nomornya bukan 45626, dia akan cetak semoga lain kali lebih beruntung. Kemudian dilanjutkan nomor masukan. Nah, terus kemudian diulang lagi. Jika kodenya yang dimasukkan ternyata salah lagi itu, dia akan berulang terus-menerus. Gitu, sampai dia benar. Oke, itu untuk algoritmanya ya, kita sudah memahami. Kemudian di sini kita akan menuliskan kode programnya nih, dengan bahasa Python seperti biasa ya. Di sini ada looping, bisa diprogram menggunakan operator while ya. Operator while, sebentar. Nah, ini. Oke, while mirip dengan selama. Jadi while selama ekspresi itu benar, maka
Titik 2 akan melaksanakan tindakan 1, laksanakan tindakan 2, dilanjutkan laksanakan tindakan 3. Kemudian di sini ada 4 spasi ya. Oke, diingat-ingat ya. Lalu laksanakan tindakan 4. Nah, ini. Kemudian kita akan lanjut ke kode program yang latihan soal berikutnya. Oke, kita diminta untuk membuat nih output yang diminta seperti yang ada di kanan ini ya. Memasukkan nomor kartu Anda, titik 2. Nah, untuk yang bawah ini inputannya ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, nah kita mau bisa menggunakan variabel nomor kartu ya di sini ya. Nomor kartu sama dengan integer atau bilangan bulat, kemudian fungsi input untuk memasukkan inputan. Kemudian di sini disamakan untuk argumennya. Masukkan nomor kartu Anda, titik 2, jangan lupa dikasih tanda petik karena sebuah argumen. Kemudian dilanjutkan di sini ada while ya. Ada while. While nomor kartu tidak sama dengan 45626, maka titik 2 ini akan mencetak di sini ya, di sebelah kanan ada apa? Semoga lain kali lebih beruntung. Nah, itu. Maka kita tuliskan sama di sini argumennya. Jika dia ini ya, selain nomor ini, maka dia akan mencetak semoga lain kali lebih beruntung. Nah, di sini ada variabel nomor kartu sama dengan integer input masukkan nomor kartu Anda. Maka dia akan mencetak menang nih. Oke, itu untuk contoh yang 1B ya. Masih case-nya masih sama seperti yang sebelumnya. Cuma di sini ada yang baru, ada while di sini ada fungsi while. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain atau enggak nih, teman-teman? Sudah paham? Udah. Oke, kita lihat dulu ada yang bergabung lagi nih sepertinya. Ada Azrina, halo, selamat bergabung. Oh, ini substitution class juga nih. Hai. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tugas 2 nih, teman-teman. Tugas 2 ini apa? Kita lihat dulu ya. Kita diminta untuk membuat sebuah kode program untuk meminta pelanggan memasukkan. Nih, saat dijalankan, program harus meminta input sampai pengguna memasukkan. Oh, untuk setiap masukan, program mencetak terima kasih untuk masukan Anda. Nah, kita bisa lihat ya di sebelah kanan ini ada output yang diminta oleh eh, atasan kita. Diminta membuat seperti ini. Untuk kodenya, maka kita bisa menuliskan di sebelah kiri ya. Sebelumnya kita bisa menuliskan seperti ini. Masukan sama dengan, ya ada variabel masukan sama dengan input. Tolong masukkan masukan Anda off untuk selesai. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi while di sini. Masukkan, jika masukan tidak sama dengan ya, off, maka dia akan mencetak terima kasih untuk masukan Anda. Nah, jika masukan sama dengan input, tolong masukkan Anda off untuk selesai. Nah, contoh solusi bisakah kita mengoptimalkannya? Nah, ini kita bisa mengoptimalkannya ya. Dari kode program yang sudah ada, kita bisa mengoptimalkannya. Nah, kita bisa melihat nih di sebelah sini ya, di atas while input tolong masukkan masukan Anda off untuk selesai titik 2. Nah, ini meminta untuk dan mengembalikan masukan ya. Nah, kita bisa nih membuat jauh lebih ringkas. Sebelumnya ini ya. Kemudian kita bisa membuatnya seperti ini. Bedanya apa? Nah, di sini langsung ya, tanpa adanya variabel masukan. Jadi di sini langsung. While input tolong masukkan masukan Anda, off untuk selesai titik 2 tidak sama dengan off, maka dia akan mencetak terima kasih untuk masukan Anda. Nah, ini untuk contoh pada program yang dioptimalkan. Oke. Selanjutnya di sini ada tugas selanjutnya nih. Kita diminta untuk membuat sebuah kode program lagi untuk mengeluarkan harga total dari semua pembelian dengan diskon 10%. Kemudian program meminta pengguna untuk memasukkan semua pembelian sampai pengguna memasukkan 0. Setelah itu, program mengeluarkan total harga semua pembelian dengan 10% diskon. Nah, itu untuk case yang akan kita buat pada programnya.
Nah, untuk output yang diminta seperti yang pada kanan ini ya, sebelah kanan. Masukkan harga selanjutnya 0 untuk selesai, titik 2. Nah, yang bawah ini adalah inputan ya, input dari customer. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, untuk sebelah kiri untuk kode programnya, kita bisa lihat di sini ada variabel harga, lalu integer, masukkan input ya. Masukkan harga selanjutnya 0 untuk selesai, disamakan di argumen sebelah kanan. Kemudian harga total sama dengan 0 di sini. While harga tidak sama dengan 0,2, maka dia akan nih, harga total plus harga. Harga integer input masukkan harga selanjutnya 0 untuk selesai. Nah, disamakan yang ada di sebelah kanan juga. Kemudian dia akan mencetak total harga tanpa diskon, harga total di sini. Harga total sama dengan harga total dikalikan dengan 9. Ya. Kita lihat sebelah kanan sini. Oke. Kemudian kita akan mencetak total harga setelah diskon, titik 2, harga total. Oke, harga total bisa kita lihat ya di sebelah atas. Nah, sama lagi. Oke, itu contoh-contoh case yang akan kita praktekkan nanti, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau Kak mau tanya yang tugas 3, Oke, boleh. Azrina. itu kan harga total dibagi 0,9. Nolnya itu harus ada nolnya atau enggak? Harga total dikalikan dengan 0,9 ini. Iya, Yang ini ya? itu harus Oke. pakai nolnya ya. Oke, iya harus ada nolnya di sini. Kenapa? Kita bisa lihat ya, 0,9 itu jika kita pecahkan menjadi berapa? 9 per, nah ini loh, kita lihat dari sini. Kenapa ini 0,9 ya? Di sini bentuknya persen ya, Azrina ya. Nah, 10% itu berapa? 10 per 100 ya. Nah, Iya, sama dengan berapa nih desimalnya? 0,1. 0,9. Ya. Nah, Oh, di sini juga sama. Kenapa dia 0,9? Tuh sama. Berarti dia nilainya berapa? 90%. Nah, Terus kenapa? kalau saya kayak gitu. Karena kita lihat dari sini ya. Tuh. Buatlah program untuk mengeluarkan harga total dari semua pembelian dengan diskon 10%. Diskonnya berapa? 10% ya. Kemudian, program meminta pengguna untuk memasukkan semua pembelian sampai pengguna memasukkan 0. Nah, setelah itu, program mengeluarkan total harga semua pembelian dengan 10% diskonnya. Jadi, untuk harga total, itu dikalikan dengan 0,9. Kenapa? Karena diskonnya di sini 10%. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Gimana? Sudah cukup jelas? ya itu aja tadi Halo, udah. Miss. Oke, Nova. Bukannya apa namanya 10/100 itu 0,01. 10/100. Karena diskon dikurang. 0,01. Oh, Nova mau tanya 10/100 itu bukannya 0,01 gitu. Gini Nova, bentar kita lihat ya. 10 dibagi 100. Berarti kan gini ya. 1, 2. Berarti 0,1 kan Nova? Ya kan? Setuju teman-teman? Masih ingat di matematika? Kita di sekolah belajar tentang bagian ya. 10 dibagi 100. Oke, kalau gitu kita coret deh. Gampangnya gini ya. Kemudian 1 dibagi 10. Berapa Nova? 0,1 ya. Gimana Nova? Ada yang mau ditanyain? Udah, Miss. Oke, berarti sudah ini ya, sudah cukup jelas ya bahwa 10% ini 10% sama dengan 0,1 gitu. Penjabarannya ini tadi ya. Nah, kita di sini juga selain ngoding juga berpikir secara matematis juga, teman-teman. Nah, kita perlu mengubah dulu nih dari persen menjadi desimal. Nah, oke, sampai sini mau ditanya lagi?
Tadi ada yang berkomentar sepertinya. Halo Rifano, gimana tadi ya? Mau kasih komentar apa nih? Enggak. Enggak? Enggak apa-apa, mau kasih argumen boleh loh. Jadi biar kelasnya aktif. Oke. Enggak Rifano? Belum ya? Nanti kalau mau kasih argumen boleh ya. Oke. Sampai sini, apakah sudah paham teman-teman? Paham. Oke, sudah ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh ditanyain ya. Oke, tadi ini sudah solve ya problemnya. 0,9 kenapa? Karena di sini bentuknya persen. Maka untuk harga total dikalikan dengan 0,9. Nah, kenapa? Dari 100% dikurangi 10% sama dengan 90% atau sama dengan 0,9. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini nanti misal teman-teman mempraktekkan kode programnya yang ini, teman-teman bisa coba-coba nih, bisa praktek eksperimen ya. Nih, apa yang akan dicetak program jika kita langsung masukkan nol. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita coba dari kode program yang sudah ada. Oke, sampai sini sepertinya materinya ini ya sudah cukup jelas ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa beralih ke praktek ya, praktik di platform Algorithmics. Oke, Miss kasih lihat dulu ya untuk tampilannya. Nah, ini teman-teman bisa sambil buka ya. Sudah di open ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa buka di bagian long PT pemesanan. Oke, iya. Long PT pemesanan di bagian nomor 5 di sini. Nomor 5. Nah, ada pertanyaan nih. Tandai pernyataan yang benar tentang while loop. Nah, bisa terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Kira-kira yang mana aja nih jawabannya yang benar, teman-teman? Yang pertama benar atau salah ya? Boleh dicoret-coret nih. Biasanya teman-teman sambil coret-coret ya. Kira-kira yang mana aja nih yang benar? Boleh sambil centang-centang. Ayo, siapa yang mau mewakili? Oke, Syakil. Thank you. Oke, Nova. Iya, kemudian mana lagi? While loop. Oke, thank you teman-teman ya sudah bantu jawab. Nah, di sini ya yang pertama, oke yang ini dan mana lagi tadi? Tadi Nova coret yang mana? Yang ini. Oke, terus mana lagi? Ada lagi nggak teman-teman? Nggak ada, Miss. Oke, kita coba dulu ya. Kita cek dulu deh. Yang pertama, oke. Syakil, oh ya, thank you. Nah, kita lihat dulu nih, kita bahas dulu. Oke, terima kasih Salah, teman-teman. Miss. Yang semua perintahnya salah. Oh ya, ini enggak ya? Oke, kayak Iya. gini udah fix? Iya. Baru, Oke, Miss. kita bahas dulu Sudah, nih sudah. yang pertama ya. While loop melaksanakan Iya, Miss. sebuah urutan tindakan yang sama selama kondisi yang ditentukan benar. Oke, bisa ya. Kemudian ekspresi logis sederhana dan campuran keduanya bisa digunakan sebagai kondisi dari while loop. Oke, bisa jadi. Kemudian, while loop bisa digunakan saat kita tidak mengetahui beberapa kali kita harus mengulang suatu tindakan. Nah, kayak seperti yang tadi ya. Jika kita masukkan kode program, kode promo yang salah, maka dia akan terus-menerus mencetak itu kode error dan kita diminta untuk memasukkan ulang. Dan itu akan terus-menerus jika uh, customer customer memasukkan kode program yang salah, dia akan terus-menerus melakukan hal yang sama kode programnya. Nah, kita bisa menggunakan while loop di sini. Oke, sudah. Ini ya, kita cek dulu. Answer. Oke, betul teman-teman. Nih, betul ya. Klik continue. Nah, selanjutnya di sini ada konstruksi Python menjadi makin rumit nih. Waktunya untuk fokus ke menyelesaikan tugas-tugas, bukan untuk mencari huruf dan simbol di keyboard. Kita harus menghafal di mana letak simbol-simbol keyboard.
Kita harus mengoptimalkan waktu kerja kita dan melatih operator baru di simulator. Oke, ini sepertinya latihan mengetik ya di nomor 2. Nah, seperti biasa teman-teman di sini untuk berlatih mengetik secara cepat dan juga teliti. Dilatih untuk ketelitiannya. Untuk nomor 3 sepertinya juga masih sama ya. Untuk nomor 4, oke, nomor 4 kita baca dulu ya di sini ya. Nomor 4, oke, kita baca dulu di sebelah kanan nih. Toko buka dari jam 10 sampai 24. Nah, pada jam 10 buka dan pada 24 tutup. Padahal ini program harus membaca waktu saat ini. Jika jam buka dimasukkan, maka tampilkan kami buka. Dan tanyakan lagi jam saat ini. Ketika jam tutup dimasukkan, maka program harus mencetak kami tutup. Nih saya mau nanya yang bagian 6. Oke, boleh Nova. Nova sudah sampai nomor 6 ya? Iya, Oke, untuk nomor 4 apakah sudah Nova? sudah, Miss. Boleh dibantu share screen dulu Nova. Kita biar bisa bahas bareng-bareng ya. Ya, Miss. Oke, saya sudah ada Michael. Halo, selamat sore Michael. Selamat bergabung ya. Ini sudah ada teman kita lagi yang join, teman-teman. Oke. Nah, di sini Nova sudah mengerjakan di nomor, coba ke nomor 4 dulu Nova. Kita bahas bareng-bareng ya. Di nomor 4 ya, teman-teman bisa mengikuti juga, membuka platform ya. Untuk nomor 2 dan 3 tadi teman-teman latihan mengetik. Untuk nomor 4 ini ada kode program. Diminta untuk apa Nova di sini? Bisa dibantu menjelaskan? Gimana, Miss? Boleh dibantu menjelaskan kode program di nomor 4 ini? Perintahnya diminta apa nih di sini Nova? Gitu. Di sebelah kanan itu ya. Di Iya. sebelah kanan ada perintahnya. Kita baca dulu. Program harus membaca waktu. Nah, sebenarnya di sebelah kiri sudah ada kode programnya. Kita diminta untuk memperbaiki ya. Iya. Nova tadi menambahkan apa aja? Nambahkan ini titik 2 sama integral. Oke. Kemudian, setelah di running, sudah bisa Nova? Bisa nih. Oke. Teman-teman bisa mengikuti ya. Nih, contoh kode program yang sudah benar seperti punya Nova nih. Nah, bisa di screenshot dulu, boleh difoto ya. Itu kode program yang sudah benar. Oke, thank you Nova. Lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 di situ ada apa Nova? Bentar, Miss. Oke, boleh Nova. Nomor 5. Untuk nomor 4 sudah. Kita lanjut di nomor 5 ya. Perintahnya di sebelah kanan. Program harus menanyakan untuk memasukkan kode program, kode promo sampai kode promo hidup ya, dimasukkan. Jika kode promo yang salah dimasukkan, maka program harus mencetak kode promo tersebut tidak berlaku dan minta untuk dimasukkan kembali. Nah, ketika kode promo yang dimasukkan itu benar, maka program harus menampilkan kode promo diterima. Lalu apa itu, Nova? Boleh minta tolong di-scroll ke bawah. Iya, Miss. Bentar. Oke. Nah, itu. Lalu dimatikan ya. Program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Nah, yang di kotak itu ya, sebelah kanan, itu adalah kode program yang diminta. Ini, teman-teman. Sebelah kanan ini ya, yang diminta. Nah, selanjutnya, untuk kodenya sebenarnya di kiri sudah ada tadi ya, Nova ya. Nah, kita perbaiki juga, teman-teman. Di sini tadi Nova menambahkan apa saja, Nova? Masih ingat? eh Kalau nggak salah, will true sama if sama break Oke, else. sama else. Oke, betul ya. Di sini Nova sudah menggunakan looping, while looping nih. While true nih, ketika benar, maka promo akan mencetak nih. Masukkan promo dot lower. Oh iya, pakai fungsi lower juga ya di sini. Fungsinya untuk agar argumennya yang dimasukkan menjadi huruf kecil semua. Nah, kemudian di sini if promo benar ya, kode promonya adalah hidup di sini. Maka dia akan mencetak kode promo diterima. Kemudian di sini ada fungsi break ya.
Terus ada fungsi, oke, if else. Nah, else di sini akan mencetak nih. Selain itu, nah, jika tidak benar, jika tidak hidup, maka dia akan mencetak kode promo tersebut tidak berlaku. Nah, ini untuk kode programnya, maknanya seperti itu ya. Udah di running, sudah bisa, Nova? Sudah bisa ya, untuk nomor 4, untuk nomor 5. Iya, Oke, thank you Nova. Teman-teman iya. bisa lihat punya Nova ya, itu kode program yang sudah benar. Boleh di screenshot dulu, boleh difoto juga boleh, atau langsung dipraktekin juga boleh. Nah, itu untuk nomor 5. Oke, thank you Nova. Kita lanjut ke Iya. nomor 6 ya. Yang mau ditanyain Nova apa nih nomor 6? Ini udah bener, cuma nggak bisa lanjut. Oke, kita lihat dulu ya. Di sebelah kanan tadi perintahnya apa tuh Nova? Bentar, Miss. Oke, kita coba dulu inputnya. Sehat. Biasanya ada indentasi yang kurang tepat atau kemungkinan kedua, inputannya kita kurang cepat ya. Atau ada yang masih typo. Tapi kalau yang typo sebenarnya sudah tidak ya. Coba dimasukkan ulang, tapi lebih cepat tuh. Kayak kehidupan, QWERTY tadi, itu dimasukkan lebih cepat coba. Nov. Kode Eh, programnya, kode promonya apa? Masih typo ya. Kode promonya yang diminta di sebelah kanan itu apa? salah, Miss. Bentar, Miss. Ya, nggak apa-apa. Apa itu? Kita ulang ya. QWERTY. Oke. Lalu apa? Sehat. Oke. Ini case-nya punya Nova. Sebenarnya kodenya sudah benar. Ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau berpendapat nggak nih? Kira-kira. Koreksi dulu. Punya Nova ini kurang apa ya? Cek hidup. Oke. Thank you, Rifano. Di bagian mana? Promo sama dengan sehat. And promo sama dengan hidup. Oke, Rifano. Boleh dibantu Nova dulu nih. Oke, Nova. Seperti yang Rifano katakan tadi. Di baris berapa, Rifano? 3. Baris ketiga, Nova. Oke, di baris ketiga dimasukkan apa lagi tadi, Rifano? Eh, bentar. Oke. Nah, eh, kalau punya Rifano aku sih boleh kayak gini. sambil share screen ya. Nah, sekarang teman-teman bisa beralih ke share screen-nya Rifano dulu ya. Kita lihat bareng-bareng teman-teman. Di sini Rifano sudah membuat kode programnya ya. Oke, thank you Rifano. Di sini, oke, kode sama dengan sehat dan hidup. Oke. Kemudian ada if input masukkan kode promo Anda, maka not in kode, while input kode promo ini tidak berlaku, coba lagi. Not in kode ya, tidak ada di kode, maka dia pass. Oke. Kemudian print kode promo diterima. Oke, ini sudah bisa jalan ya kodenya ya, Rifano ya. Oke, kita inputkan sehat. Oke. Sudah betul ya punya Rifano di nomor 6. Oke, nice Rifano. Nah, jika yang dimasukkan tidak benar, dia akan mencetak kode promo ini tidak berlaku. Coba lagi. Nah, dia akan berulang terus sampai kode promo yang dimasukkan hidup gitu. Benar ya. Kode promo diterima. Oke, thank you Rifano. Nah, itu untuk kode program yang punya Rifano seperti itu tadi, Nova dan teman-teman. Oke, bisa sambil cek dulu ya di sini. Punya Nova well true. Sebenarnya Nova juga udah pakai while true ya di sini udah pakai while loop. While terketik dua promo sama dengan input masukkan promo Anda ke lower.
If promo sama dengan sehat, maka print kode promo diterima. Oh, ini Nova. Kode promo yang benar itu ada dua ya di sini ya. Ada hidup dan juga sehat. Nah, punya punya Nova masih sehat aja nih, ya kan? Berarti pakai fungsi N ya, Miss? Iya, coba. Betul, pakai fungsi N. N apa? Promo, promo. Ini, Hmm, Miss. Oke, dicoba dulu. Hidup. Oke, if promo sehat and promo sama dengan hidup, print kode promo diterima. Maka selanjutnya tidak berlaku. Oke, dimasukkan kode promonya yang ini dulu. Eh, sehat dan hidup tadi. Sehat, hidup, oke. Sehat di sini kode promonya tidak berlaku ya. Kenapa? Kita cek dulu di sini. Mhm. Punya Nova di sini nih ya. If promo sama dengan sehat dan promo sama dengan hidup, maka dia akan cetak kode promo diterima. Kemudian jika tidak, Dua-duanya dilaksanakan. Line iya, 2 sama 7, dua-duanya dilaksanakan. iya benar. Berarti ini ya, untuk logikanya kurang tepat ya, Rifano ya. Ya, Nih Nova. Punya Nova ini logikanya tadi ya. Pertama ini, kodenya tadi, kode promonya yang dimasukkan baru satu. Nah ini kan sudah dimasukkan. Tapi ternyata di sini yang dilaksanakan ada dua tindakan di sini, Nova. Berarti or Hmm, atau kalau enggak, Nova bisa pakai ini. Coba deh, Miss kasih contoh kodenya ya. Tadi Rifano udah benar. Sekarang Miss mau kasih contoh juga. Sebentar. Miss share screen lagi ya, teman-teman. Nih, ntar. Tadi nomor berapa, Nova? Nomor 6. 6 ya. Oke, kita lihat dulu ya, teman-teman. Bareng-bareng. Di sini kita diminta untuk membuat kode programnya menggunakan tadi ya, while loop ya. Oke, kita bikin ini dulu. Ini sudah ada promo sama dengan input. Oke, output yang diminta sebelah kanan ya. Masukkan kode promo Anda, titik dua. Selanjutnya, apa? Pakai while. While promo, ketika promo. Nah, tadi Nova pakainya kan sama dengan ya. Coba Miss pakai nggak, kalau nggak sama dengan gitu deh logikanya. Kalau nggak sama dengan promonya hidup ataupun apa? Dan promo tidak sama dengan sehat gitu ya. Dan promo tidak sama dengan sehat. Nih, kayak gini. Terus titik dua ya. Titik dua mungkin apa? Miss lagi Tuh. share screen. Iya, lagi share screen Nova. Gak ada, Miss. Gak ada di sini. Padahal udah berhenti share screen. Masa nggak kelihatan? Iya, Coba deh, Miss. aku ini dulu ya. Coba Miss stop share dulu sekarang. Oke, Miss mau share screen ulang. Oke. Sekarang apakah dia kelihatan teman-teman? Nova? Sudah, Miss. Sudah, Sudah? Miss. Sudah aman ya? Oke, kita Iya. lanjut dulu tadi. Nah, di sini ya, Miss udah menambahkan ya, membuat kode program yang di baris kedua. Nah, tadi kita menggunakan di sini while ya, menggunakan fungsi while loop. Nah, punya Nova tadi kan sama dengan gitu. Kalau kita ubah deh logikanya, kalau dia dibuat jika promo tidak sama dengan hidup dan promo tidak sama dengan sehat, nah maka dia akan apa? Promo lagi ya, masukkan di sini
promo sama dengan apa? Di sini inputannya kode promo, oke. Ini tidak oke ya. Maka input itu ya, kode promo tidak berlaku. Kode promo ini tidak berlaku. Titik. Kemudian coba lagi. Titik dua. Oke, kita udah samakan untuk argumennya ya, seperti itu. Kemudian, nah, jika jika kode programnya, kode promonya yang dimasukkan itu selain itu ya, maka dia akan mencetak, oke, print kode promo. Oh ya, print apa? Kode promo diterima. Coba ya, kita coba dulu deh. Oke, hidup. Udah langsung ya. Pokoknya kita masukkan selain hidup ya, ulangin. Nah, itu ya. Terus kita masukkan sehat di sini. Oke, udah diterima ya. Belum mau hijau juga. Kita samain deh inputannya seperti yang ada di kanan. Kehidupan QWERTY sehat. Kita ulang. Loh, kok belum bisa? Ini juga belum bisa nih teman-teman. Apa ya? Kira-kira ada yang salah nggak ini? Kita lihat dulu ya. Kode promo bukan sehat dan kode promo bukan hidup. Di sini sistem harus mengecek antara dua kode promo, sehat atau hidup. Lalu kondisi untuk loop akan sebagai berikut. Autocheck tidak bekerja. Sudah membenarkan nih. Jika autocheck tidak bekerja, sudah membenarkan semua error formatting, tetapi autocheck belum bekerja, pastikan text output sepenuhnya konsisten dengan kondisi. Fungsi print sama dengan, oke, harus hanya mengeluarkan kode promo. Oke, Rifana, gimana Rifana? Boleh dikasih ini saran? Mau kasih argumen apa nih? Rifana tadi kayak coret-coret. Bisa lihat. Halo? Halo Rifano, gimana nih? Ada argumen apa? Untuk spasinya sebenarnya sudah benar juga ya teman-teman di sini. Oke, print promo input masukkan kode promo. Ya, betul. Masukkan kode promo, kemudian while promo sama nih ya, tidak sama dengan hidup sehat titik dua promo. Oh, ini enggak sih teman-teman. Kurang titik ya. Terus apa lagi? Kode promo diterima nih, harus mirip banget teman-teman, harus sama ya. Kita cek lagi ya. Kira-kira ada yang typo lagi nggak nih atau yang kurang? Masukkan kode promo Anda. Oke, sudah betul, hidup sehat. Kode promo ini tidak berlaku titik. Coba lagi, titik dua. Oke, kode promo diterima titik. Ini kan berarti sehat. Oke, kita ulangin, masukkan lagi. Iya, Pak. Jadi mirip.
Oke, kehidupan bersehat ya. Oke. Udah bisa. Oke, teman-teman. Di sini tadi butuh ketelitian ya. Nah, kenapa kok tadi belum hijau punya Miss tadi kurang titik di sini? Nah, itu. Padahal ini ya, cuma titik. Kenapa? Karena kita harus sama persis sama output yang di sebelah kanan ini untuk argumennya. Ini ya, ini sebagai pedomannya teman-teman nih. Jadi kita diminta nih sama Emily tadi, harus seperti ini persis sama plug. Jadi kita outputnya juga menggunakan argumennya nih. Ada titik ya di sebelah kode promo diterima titik. Nah, ini harus sama. Tadi kurang aja, dia nggak bisa hijau, teman-teman. Tuh. Jadi di sini kita benar-benar dilatih ketelitiannya ya. Oke, sekarang siapa lagi yang sudah bikin nomor 6 nih? Ada yang mau share screen? Ada yang mau kasih lihat kode programnya? Belum ada? Oke, karena belum ada, Miss share screen lagi ya. Nah, untuk nomor 6 ini contoh kode program yang sudah benar ya. Tadi punya Nova, sepertinya ini ya, untuk case-nya itu algoritmanya perlu untuk diperbaiki tadi Nova. Karena yang dilaksanakan itu ada dua perintah punya Nova. Punya Rifana tadi sudah tepat ya. Nah, ini contoh kode program yang dari Miss nih. Nah, teman-teman bisa contoh ya, seperti ini boleh, atau teman-teman punya variasi kode lain juga boleh. Ini contoh kode program yang Miss kasih ini, praktik tadi. Nah, ini bisa di screenshot dulu. Apakah sudah, teman-teman? Boleh lanjut, nomor 7? Boleh ya? Oke, ini selanjutnya nih, di nomor 7. Nomor 7 ada apa ini? Kita lihat dulu ya untuk perintahnya. Perusahaan Longvity membeli mesin untuk mengumpulkan ulasan dari pelanggan. Tetapi karena kesalahan teknis, programnya hilang. Nah, kita diminta untuk memperbaiki mesin supaya bisa bekerja kembali. Program harus meminta masukan pelanggan dan menampilkan terima kasih. Kemudian, masukkan masukan Anda telah diterima. Sampai kata berhenti off dimasukkan selain sebuah ulasan. Nah, setelah menerima kata berhenti, program harus keluar. Format semuanya seperti pada gambar. Oke, seperti pada ini ya, untuk formatnya seperti ini persis. Oke, nomor 7, apakah ada yang sudah berhasil tadi? Rifana sudah ya? Rifana boleh di-share screen dulu untuk kode program yang udah dibuat tadi, Rifana. Nomor Bentar. 7. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Punya teman kita Rifano sudah ya. Ini contoh variasi kode program dari Rifano. Oke, menggunakan sudah bisa jalan ya kodenya ya Rifano ya. Oke, coba di running, masukkan inputannya. Oke, sudah berhasil ya, ada hijau. Jadi di sini Rifano menggunakan while loop. While input masukan Anda, masukan Anda, oke, tidak sama dengan maka dia off. Oke. Kemudian dia akan mencetak terima kasih masukan Anda telah diterima. Oke. Ya, sudah betul. Nah, teman-teman bisa nih ya melihat kode program yang sudah dibuat oleh Rifano nih. Nah, ini seperti ini ya, kode program yang diminta. Oke, dia inputannya off. Oke. Oke, sudah betul ya, Rifano. Thank you. Nah, teman-teman tadi bisa mencontoh menggunakan kode program yang sudah dibuat oleh teman kita, Rifano. Oke, thank you, Rifano. Ada yang mau kasih contoh lagi? Belum ada? Kalau mau kasih contoh boleh ya, bilang sama Miss nanti biar share screen. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nomor 8. Ini nomor 7 sudah. Nomor 8. Untuk perintahnya apa di sini? Kita lihat lagi.
Program secara berurutan menerima harga dari setiap produk sampai angka 0 dimasukkan. Nah, itu lalu menampilkan total pembelian di layar dengan teks total harga semua pembelian. Setiap permintaan untuk harga produk disampingi dengan teks sebagai berikut. Harga produk 0, tidak ada pembelian lagi. Nah, program seharusnya bekerja seperti di gambar. Oke, ini kode program yang diminta nanti outputnya seperti ini. Sama persis seperti ini ya. Karena itu maka di sini kita akan menggunakan nih, di sini ada keterangannya, penghitungan harga total pembelian otomatis. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada clue-nya ya. Bagaimana cara menghitung jumlahnya? Coba membuat variabel berbeda untuk besar pembelian dan tambahkan harga dari setiap barang tersendiri langsung setelah mendapatkan harganya. Lalu setelah membaca semua barang, variabel akan mengandung harga total. Ih, saya nomor 7 udah selesai. Oke, boleh Nova. Share screen dulu. Kita lihat punya Nova dulu ya, variasinya. Boleh di-share screen ya, Nova ya. Oke, thank you, Nova. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman. Dari kode program varian dari punya Nova ya. Nomor 7. Nice. Sudah bisa jalan ya kode programnya ya Nova ya? Iya. Oke, di sini Nova menggunakan while loop ya. While true, oke, masukkan sama dengan input, masukkan Anda titik dua, kemudian if, masukkan dot lower ya. Di sini Nova bagus nih, menggunakan lower ya, lower, kemudian sama dengan off, oke, break ya. Print, terima kasih masukan Anda telah diterima. Oke, Carmen Nova, udah berhasil ya nih ya. Nah, ini teman-teman, kode program yang dibuat Nova ini juga variasi lain nih. Nah, itu juga benar ya. Teman-teman bisa pakai variasi punya Rivano, boleh. Punya Nova, seperti ini juga boleh. Kalau bisa membuat variasi lain kode program yang sudah bisa benar ya. Bisa hijau gitu, bisa jalan programnya. Oke, terima kasih ya Nova. Sudah share screen. Miss. Oke. Lanjut ke nomor 8, Nova. Mau sekalian? Belum. Kita bahas bareng dulu ya. Belum, Miss. Oke, nomor 8. Ya. Nah, kita diminta untuk membuat penghitungan harga total pembelian secara otomatis nih di sini. Nah, kita bisa memasukkan variabel ya. Variabel baru. Oke, output yang diminta sama persis seperti ini, teman-teman. Kita bisa memasukkan apa dulu? Bikin variabel apa? Misalnya harga gitu ya. Harga sama dengan apa? Fungsi untuk input ya, input. Namun kita bisa menggunakan integer juga supaya dia hasilnya bilangan bulat yang dimasukkan. Oke, berubah menjadi bilangan bulat. Maka integer ya, fungsi integer, lalu fungsi input, kemudian masukkan argumennya. Nah, apa argumennya di sini? Ya, kita tulis sama persis yang di sebelah kanan itu ya, teman-teman ya. Harga produk sama persis, jangan sampai ada yang typo. Harga produk, oke, harga produk kurung buka 0 strip, oke, sama persis seperti itu. Tidak ada pembelian lagi. Oke, nah seperti ini ya. Apakah ada yang kurang nih teman-teman? Atau ada yang kelebihan? Kita lihat dulu. Kurang apa ya? Kurang tanda. Ini. Oke, ini untuk kode programnya. Sama persis seperti itu. Selanjutnya, sudah ada variabel harga. Kita menggunakan apa? Jika misalnya total ya. Total, jika total sama dengan, oke, bentar. Total ya, total sama dengan harga. Kemudian apa? Jika total sama dengan harga, maka kita menggunakan fungsi while ya.
While harga tidak sama dengan nol gitu misalnya. While harga tidak sama dengan nol, maka apa? Oke, lupa ya tadi ya. While apa ini? Nah, dia langsung merekomendasikan indentasinya nih. Kalau kita tadi betul nulisnya untuk formatnya. Well, jangan lupa kasih tanda titik dua ya setelah menuliskan argumennya. Kemudian masukkan lagi ya untuk, nah ini berulang nih, harga lagi. Harga sama dengan integer, masukkan lagi sama seperti yang di atas ya. Input, ini apa? Harga produk, oke kita copy aja kali ya, biar cepat. Nah, selanjutnya, apalagi? Oh, ini, total, bentar. Dari sini, identasinya juga harus tepat ya, teman-teman ya. Nah, di sini, di persis sebelah tulisan harga itu, kode harga, bawahnya H ya. Lalu apa? Jika total, tadi kita sudah mengenal tanda tadi, plus sama dengan itu ya. Total, oke, sama dengan atasnya tadi kita menggunakan variabel harga ya di sini ya. Kemudian, apa lagi? Kita akan mencetak yang terakhir nih. Print total harga semua pembelian. Total harga semua pembelian ada titik dua. Sama persis gitu ya. Oh, 570-nya itu berarti kita perlu memasukkan, oke, berarti string ya. Plus string gitu deh. Dari apa? Harga atau total? Total. Seperti ini. Oke, kita masukkan dulu di sini tadi berapa? Oh, bisa teman-teman. Kita cek dulu. Kita cek ya. Hmm, Kalau kita sama persis kayak gini di kanan nih. 250, 320, 0. Belum bisa ini ya, hijau ya. Belum bisa. Tapi untuk outputnya sudah sama persis ya di sini ya. Harga produk, bentar, oh hilang. Oke, harga produk. Total harga semua pembelian titik dua SPR total ya. Kemudian jika auto check tidak bekerja, Kurang spasi, Miss. kurang gimana Vivana di sini spasinya? Ini Setelah pembelian. setelah pembelian. Oh, ini dihapus spasinya atau dikasih spasinya? Kasih. Dikasih. Gini Ya, atau di sini? Di mana? Di sini? di dalam, ya. Oke, di sini ya. Oke, thank you Rifano. Kita coba dulu ya. Terus apa lagi? Ini plusnya udah benar belum? Dikasih spasi atau tidak ya? Kita coba dulu deh satu ini ya.
250, 320, 0. Oh, outputnya sebenarnya sudah sama persis, cuman belum berhasil. Kenapa ya? Atau mungkin ini dikasih spasi ya, teman-teman. Kita pokoknya harus pantang menyerah nih. Saya udah saya udah selesai, Ya, Miss. udah, Nova, udah berhasil? Iya. Wah, coba habis ini share screen ya. Kita lihat kode programnya Nova. Oh, udah. Udah, teman-teman. Thank you, Rifano. Tadi sudah memberi ini ya, komentar. Nah, di sini diperhatikan. Tadi belum punya punya Miss tadi belum bisa hijau. Kenapa? Karena di sini kurang spasi itu. Benar-benar harusnya hal persis. Di sebelah kanan kita cek ya untuk oke, di sini ternyata diminta ada spasinya ya. Nah, ternyata tadi di sini belum ada spasinya, maka diminta untuk dikasih spasi di sebelah kirinya di kodenya. Nah, untuk kodenya, maka sudah bisa jalan ya. Nah, ini contoh kode program dari Miss nih. Teman-teman boleh screenshot punya Miss, atau kita bisa lihat juga varian dari punya teman-teman ya. Oke, Miss ini stop share dulu ya. Kita lihat dulu punya, tadi siapa? Nova ya. Nova boleh share screen? Ya. Oke, thank you Nova. Nah, sekarang kita lihat dulu kode program yang sudah dibuat oleh Nova. Sama, Miss. Oke. Oh, sama. Oh iya. Oke. Oh iya betul, iya betul Nova. Di sini Nova juga pakai sama persis penyamis ya. Cuman bedanya di sini tadi, oke Nova sudah benar. Iya, dikasih spasi ya. Sudah betul, dikasih spasi. Setelah pembelian titik dua itu spasi. Oke, udah betul ya teman-teman. Nah ini contoh kode program dari penyamis dan Nova. Sama ya. Oke, thank you Nova. Selanjutnya, Rifano tadi sudah juga ya. Boleh di-share screen Rifano? Biar teman-teman bisa belajar ya. Kita lihat. Nah, ini contoh kode program. Nah, yang sudah dibuat oleh Rifano nih. Variannya seperti ini. Punya Rifano boleh menggunakan variabel terlebih dahulu, disebutkan di awal. Total sama dengan 0, harga sama dengan 69. Oke. Kemudian while harga tidak sama dengan 0. Oke. Harga integer, input harga produk 0, tidak ada pembelian lagi. Nah, total, oke, plus sama dengan harga. Kemudian dia akan mencetak. Total harga semua pembelian total. Oke, nice Rifano. Ini juga sudah bisa jalan ya untuk kode Ya, programnya ya. Oke, nah itu contoh kode program yang sudah dibuat oleh teman-teman kita nih. Nah, untuk teman-teman nanti bisa melihat ya kode program sama seperti punya Rifano atau punya Nova atau punya Miss tadi ya. Nah, dan itu sebenarnya banyak sekali variannya. Ini teman-teman teman-teman bisa latihan ya untuk membuat kode programnya. Nanti misalnya masih ada kendala bisa disampaikan. Oke, sekarang Miss mau share screen lagi. Ada yang mau share screen lagi nggak nih sebelum Miss lanjutin? Sebentar. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau share screen? Belum ada. Oke, belum ada ya. Nah, kita lanjut aja nih. Nah, untuk selanjutnya ini hanya bonus teman-teman. Boleh dilanjutin, boleh langsung aja nanti ke latihan berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat materinya lagi ya. Kembali ke materi dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini ada sedikit lagi materinya. Kita bahas dulu nih. Oke. Nah, tadi kita sampai sini ya, teman-teman ya. Oke, ini Emily nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke loop dengan counter. Apa itu loop dengan counter? Nah, kita akan lihat sama-sama di sini. Nah, ternyata yang diminta pelanggan ini, CEO ya, CEO Long City telah meminta kita untuk memprogram sebuah counter untuk menghitung banyak percobaan. Nah, situs sekarang masih mengabaikan jumlah pemasukan kode yang tidak normal.
Nih, jika tidak dibenarkan, maka penipu bisa meretas kode promo. Oke. Nah, selanjutnya, ini ya, untuk tugas kita. Kita diminta untuk membuat sebuah kode program yang meminta untuk kode promo dan menghitung banyaknya percobaan memasukkan kode promo. Nah, dalam pemasukan kode yang benar, tahun baru, program mengeluarkan kode diterima pada percobaan dan menyelesaikan pelaksanaan. Nah, di sini. Di sini kode programnya adalah kode promonya adalah tahun baru. Nah, kita bisa lihat sama-sama di sebelah kanan ini adalah output yang diminta. Nah, bagaimana kita menghitung banyaknya percobaan? Nah, itu tadi ya. Kita membuat flowchart-nya terlebih dahulu di sini. Lalu kita lihat di sini. Ya, jadi counter, apa itu counter? Nah, counter adalah sebuah variabel menyimpan banyaknya pengulangan dari suatu looping. Oke, jadi nih misal kita bisa tadi ya, memasukkan kode promonya berulang terus. Kemudian dia akan error. Nah, ini kode tidak diterima, kemudian dia berulang suruh masukin kode terus. Namun, itu akan memicu ini ya, jika kita memasukkannya tidak ada batasannya. Misal kita biasanya kalau login di akun-akun misal sosial media. Nah, kita ada ini ya, kesempatan untuk memasukkan 3 kali misal. Nah, selebihnya kita menunggu itu, ada waktunya gitu kan. Nah, sama aja, di sini juga kita diminta untuk membuat batasan untuk memasukkan kode promonya, supaya menghindari adanya penipuan tadi. Ada yang bisa meretas gitu. Karena dia tidak ada aturan maksimalnya nih. Nah, kita bisa menggunakan counter. Counter itu adalah sebuah variabel yang menyimpan banyaknya pengulangan dari suatu looping. Jadi kita bisa nentuin nanti pengulangannya maksimal, misal masukin kodenya maksimal 3 kali, misal gitu. Nah, kita bisa itu untuk mengaturnya. Nah, bagaimana nih caranya di sini ya? Kita bisa melihat ada variabel baru di sini ya. Ada counter. Variabel counter sama dengan 0. Oke, apakah ekspresi logis benar? Nah, jika iya, maka dia akan melaksanakan tindakan A. Nah, kemudian tambahkan counter sebanyak 1. Nah, jika tidak, maka dia akan melanjutkan. Tuh. Nih ya, bentar. Kita lanjut. Cek dulu. Oke, nah ini untuk contoh kedua. Counter menyimpan semua pengulangan dari loop di mana sebuah kondisi itu benar. Nah, ini tadi. Counter sama dengan 0, maka apakah ekspresi logis 1 benar? Nah, jika iya, maka dia akan masuk ke sini aturannya. Apakah ekspresi logis 2 benar? Nah, jika iya, dia akan melaksanakan tindakan 1. Nah, tambahkan counter sebanyak 1. Nah, jika tidak, maka dia akan melaksanakan tindakan 3, tindakan 2. Nah, kalau di awal ini tadi, jika ekspresi logis 1 benar, nah, jika tidak, maka dia akan melanjutkan ke step berikutnya. Oke, itu contoh flowchart ya, yang sudah ada dari contoh 1 dan contoh 2. Oke, kita langsung lanjut aja di kode programnya nih. Mari kita lihat tugasnya. Nah, yang pertama kita diminta untuk membuat kode programnya ya. Nah, outputnya yang sebelah kanan, terus sebelah kiri ini kode programnya. Nah, kita bisa menggunakan jenis counter pertama. Promo sama dengan input ya. Masukkan kode promo Anda, persis sama yang di kanan. Kemudian percobaan sama dengan 1. Nih, percobaan sama dengan 1 ya. Ini adalah counternya nih. Nah, kemudian, while promo tidak sama dengan tahun baru, maka percobaan ini plus sama dengan 1. Kemudian dia akan mencetak error. Kemudian, promo, input masukkan kode promo Anda. Kemudian, dia akan mencetak nih, while nih, print kode diterima pada percobaan, di sini attempts. Oke, ini adalah contoh kode promo yang ini ya, kode program yang digunakan untuk membuat ini tadi. Ada counternya nih, counter yang pertama. Oke, kita perhatikan di sini. Ternyata, nih ya, ada loop ya, ada perulangan nih, dengan counter di sini. Percobaan 1, maka dia while promo dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di tugas yang kedua.
Oke, contoh yang kedua, kita diminta untuk membuat sebuah program yang meminta harga barang sampai pengguna memasukkan nol, lalu menghitung besar total dari pembelian. Nah, jika banyaknya barang genap, maka promosi memotong harga jadi setengah, diaktifkan. Dan harga total dibagi dua. Nah, pada akhirnya, program mengeluarkan total yang harus dibayar. Nah, output yang diminta ada di sebelah kanan ini ya, teman-teman. Masukkan harga selanjutnya, nih, inputannya. Kemudian jika benar, nih masukkan harga selanjutnya 0 ya untuk stop. Promosi memotong harga jadi setengah diaktifkan. Yang harus dibayar sekian. Oke, kita lihat dulu di sebelah kirinya. Ini untuk kode programnya ya. Misalnya nih, ada variabel harga. Harga masukkan integer input. Oke, masukkan harga selanjutnya 0 untuk stop. Oke, sama persis yang ada di kanan. Kemudian di sini ada variabel jumlah. Jumlah sama dengan 0. Kemudian harga total sama dengan 0. While harga tidak sama dengan 0, maka harga total akan plus sama dengan harga. Jumlah plus sama dengan 1. Kemudian harga, kayak sama persis ya, kayak yang di atas lagi. Input ya, integer input, masukkan harga selanjutnya 0 untuk stop. If jumlah, nih, dibagi ya, bagi sisa 2 sama dengan 0. Oke, print promosi memotong harga jadi setengah diaktifkan. Harga total sama dengan harga total dibagi 2. Oke. Kemudian dia akan mencetak yang harus dibayar harga total. Nah, ini di sini ada counternya ya. Oke, kita lihat dulu ke berikutnya. Oke. Nah, sebelum lanjut nih ada. Oke, nah jika kita memasukkan nih, jika kita menuliskan kode program yang sama persis seperti ini di ini ya, biasanya menggunakan apa, teman-teman? Mungkin di platform kayak ini ya, Google Colab atau Visual Studio Code ya, ataupun dari algoritmik juga ada itu di laboratorinya. Nah, teman-teman bisa nyoba nih. Kita kopasin di situ, kemudian nanti dimasukkan. Nah, kalau inputannya nih, masukkan secara berurutan 50, 120, 80, 0. Nah, itu apa yang akan terjadi? Itu kita bisa praktek nanti, bisa eksperimen gitu. Nah, ini itu adalah beberapa pertanyaan eksperimen yang bisa dicoba oleh teman-teman di sini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan ya nanti ya, melanjutkan di platform untuk soal-soal ya, latihan soal di Longvity menghitung tindakan. Nah, ini sebentar, kita lihat dulu ya. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan ya. Nah, ini sebenarnya nggak wajib teman-teman. Cuman teman-teman biar bisa lebih lancar ya codingnya, agar jauh lebih lancar, bisa digunakan untuk latihan. Nah, nanti misal ada pertanyaan atau ada kendala kayak Nova tadi, nah itu nanti bisa diskusi ya di grup gitu, diskusi. Jadi dibantu oleh teman-teman, ataupun nanti Miss juga bisa kasih jawaban gitu, kasih bantu, kasih penyelesaiannya. Ada yang error misal atau belum bisa ini ya, biasanya problemnya belum bisa hijau itu, auto checknya belum bisa nyala. Nah, itu biasanya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu tadi ya, kita bisa lihat ada yang typo atau kurang indentasinya, spasi ada di depan ya, biasanya itu juga sangat riskan. Kemudian di bagian dalam ya ada di bagian kodenya itu juga perlu untuk diperhatikan lagi. Tadi punya Miss kurang apa? Tanda spasi juga kan ya, spasi kemudian titik. Nah, itu harus benar-benar teman-teman perhatikan lagi gitu. Itu jauh lebih ini ya, melatih apa? Ketelitian. Nah, nanti teman-teman bisa melanjutkan di sini. Ini ada soal oke nomor 2 dan 3. Nanti teman-teman bisa untuk latihan mengetik ya. Nomor 2 yang untuk latihan mengetik. Kemudian di nomor 3 ini sudah ada soal latihannya. Di nomor 4
Oke, ini soal latihan juga ya. Nomor 6 juga sama nih. Nah, yang bintang-bintang tuh bonus, teman-teman. Langsung aja di nomor 1 dan 6. Itu 1 sampai 6 itu. Itu yang teman-teman bisa langsung lanjutkan. Nah, ini untuk tambahannya aja. Oke, sepertinya ini ya, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Belum ada? Oke, nanti kalau ada mau yang ditanyain, boleh ya. Oke, karena waktunya ternyata sudah ini, menunjukkan pukul 18. Oke, lebih 30 ya, Miss. Nah, terima kasih banyak. Miss tutup dulu ya untuk kelas sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Ya, ada Andika, Nova, Farid, Feral, Syakil, Rifano, Azrina, dan Michael. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sore hari ini. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you, bye-bye. 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 Bye. Miss. Oke, Kami. thank you. Dah. Dah. Oke, Miss tutup ya. Izin untuk les. Bye. Bye. Oke, thank you Andika.